Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Thumma ila sahibu syarha Ibn Nawawi al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal masih melanjutkan maksiat badan. Terakhir kemarin kita bahas adalah menganggap remeh kepada para alim ulama atau pemimpin yang adil atau kepada orang-orang yang beruban. Kemudian berikutnya wa mu'adatul wali. Dan termasuk maksiat badan berikutnya adalah memusuhi seorang wali. Bermusuhan dengan seorang wali. Coba. Ini serem ini sampai difirmankan dalam hadis apa? Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Seorang siapa yang memusuhi kepada wali-waliku, kata Allah, maka sungguhnya aku mengumumkan perang dengan dia. Namanya orang yang memusuhi Allah ya sama aja ngajak perang. Nah kalau perangnya sama Allah ya banyak jalannya maksudnya. Kalau dikira perangnya pakai burung ababil, selesai itu mah langsung hatam ya begitu. Ada yang kecil-kecil, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, terus ini nanti rumahnya kebakar, stroke, ini bencana yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wali, siapa sih walinya Allah itu siapa? Bahwa imma bimaknal fa'il, bisa wali bimakna fa'il, bisa wali bimakna maf'ul. Bimakna fa'il artinya orang-orang yang mentaati perintahnya Allah, bahwa man tawalat ta'atuhu min ghairi ayatakhallalaha isyan. Itu orang-orang yang menjaga diri, namanya orang-orang yang apa? Mahfud. Mahfud. Maju sini. Orang mahfud itu artinya menjaga diri, memprotek diri, berusaha agar tidak sampai melakukan satu kemaksiatan, namanya wali. Ada nggak wali yang maksiat? Ada nggak? Dulu Kiai ditanya, Kiai ada nggak wali yang maksiat? Kalau ada wali maksiat, wali ekstrim. Walinya wali ekstrim. Wali itu kalau maksiat segera
taubat dan tidak mengulangi kemaksiatannya lagi. Kalau pun maksiat lagi ya ganti yang model lain, nggak itu lagi. Kalau kita kan bolak-balik itu aja, nggak ganti-ganti. Kalau wali nggak mau, artinya dia menganggap satu lubang itu nggak akan dilewati lagi gitu loh. Kalau kita emang sengaja nyebur ke situ, senang di lubang, kayak ini sapi maksudnya, senang korah-korah dia apa? Lumpur diangkat dibersihin ya ke situ lagi lumpur lagi. Nah, Masya Allah. Jadi ada wali bimakna fa'il itu orang yang melakukan perbuatan baik, mentaati Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. Ada lagi wali itu bimakna maf'ul, artinya orang-orang yang wahwa man tawala alaihi ihsanullahi ta'ala wa ifdaluhu kadza fi ta'rifat. Ada lagi wali itu orang yang dikasihi oleh Allah, yang diberikan oleh Allah banyak kebaikan. Artinya mau dilihat dari arah mana? Dari arah dia melakukan ketaatan atau dilihat dari arah banyaknya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-duanya disebut juga wali. Maka jangan sampai seorang sengaja memusuhi wali-walinya Allah, apalagi nggak percaya sama wali. Oh banyak ini. Dulu sering kejadian orang-orang yang nggak percaya sama wali, Nah, kalau sekarang sering kali ada orang yang ngetes wali atau bukan. Datang ke makamnya Habib Hussein Luar Batang. Ini kalau memang wali, coba tunjukin. Lu ngetes Habib Hussein, ngetes siapa? Wali dites. Artinya yang ngetes itu mau cari keuntungan, bukan mau cari pembenaran, bukan. Ini kalau wali dapat duit gua hari ini, itu mau cari keuntungan maksudnya. Ini kalau wali proyek gua gol ini, begitu nggak gol bukan wali. Urusan sama proyek dihubung-hubungkan, mana urusannya gitu. Tapi kalau kamu itu ikhlas datang betul-betul cuma pengen tahu wali atau bukan, Allah bukakan. Jadi alamatnya orang yang akan jadi wali, alamatnya itu akan ditunjukkan oleh Allah pada wali yang lainnya. Jadi kenapa kok wali ditutupin? Ditutup dari yang bukan wali, begitu loh. Kalau kamu akan jadi wali, maka kamu akan dibuka oleh Allah. Nih wali, nih keramatnya. Hingga kamu nanti akan punya keramat juga, begitu loh. Ini jalannya. Nah, kenapa kok wali tertutup? Wali nggak banyak orang tahu, karena memang Allah menghijab mereka untuk tidak diketahui oleh orang-orang yang rendahan, orang-orang yang dianggap bukan orang-orang yang sekelasnya, gitu loh. Orang kalau punya berlian itu disimpan, yang ditunjukin ya yang akan jadi pewarisnya lagi nanti. Ini nanti kamu pakai nih ya, ini berlian nih, simpen. Nggak mungkin orang sembarangan, berlian, nggak ada. Jadi alamatnya wali-walinya Allah diantaranya orang-orang yang mendapatkan banyak kemuliaan. Nah, tingkatannya wali ya macam-macam. Ada sampai apa? Nujaba, Nukoba, ada wali abdal, ada wali autad, ada ratusan macam wali dah. Ada sampai wali yang dirinya sendiri nggak tahu kalau dia ada. Ada wali yang orang lain wali-wali nggak tahu kalau dia disimpan. Hadramut dulu ada apa? Seorang wali yang mencatat wali lain. Jadi dia duduk di sebuah tempat. Kalau ada wali lewat ditulis wali bulan. Nggak nanya wali tulis. Memang dia kasyaf diberikan oleh Allah, terbuka hijabnya bisa tahu mana yang wali mana yang enggak. Ada wali datang, saya udah ditulis. Ini wali juga. Dia nggak tahu kalau ini wali. Jadi ada wali aja nggak tahu kalau dia itu. Ada wali yang sampai dirinya sendiri nggak tahu kalau dia walinya Allah. Nih. Ada wali yang istrinya aja nggak tahu kalau dia itu wali. Banyak Allah menghijab wali. Jadi nggak terus kalau wali harus orang pada tahu, nggak. Kadang istrinya nggak, sampai kadang dirinya aja nggak ngerti kalau dia
dijadikan walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia yang Allah tetapkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, yang oleh Allah diberikan banyak kebaikan. Tapi yang paling banyak harinya kita tahu kalau jadi wali. Oh, insyaallah. Artinya ada seorang perempuan yang pernah sakit, kemudian dia berobat, ketemu sama wali. Tanya dari mana asalnya, dari sono. Cerita, suami saya namanya fulan. Lah itu suami ente aja suruh. Dia ngasih tahu malah orang. Suami kamu itu wali ke sana. Pulang, ente nggak minta soal sama saya. Ya orang nggak ngerti kan dia wali. Nah dari sini apa hikmahnya? Kita nggak boleh suudzon. Artinya siapa saja bisa jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hari cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafal jutaan hadis. Kalau dia lewat sama orang lagi ngobrol, kuping ditutup. Asal dia ngomong apal, takut rusak, tutup. Kalau baca buku, tutup sebelah. Baca kebuka apal, repot ini. Jadi sudah rekamannya luar biasa. Suatu hari dia jadi imam sholat, baca Fatihah lupa, salah. Diingatkan sama rokaat berikutnya Fatihah lagi, lupa lagi, salah lagi. Salam, bingung dia. Ini ada apa? Kok saya sampai baca Fatihah saja lupa? Malamnya dia ngimpi. Dalam mimpinya dia didatangkan ke suatu tempat, disidang akan dihukum. Yang dengan alasan bahwa dia Imam Syafi'i ini menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Cuma nanya apa, saya ini lebih hebat dari orang lain. Itu pangkatnya wali, digugurkan kewaliannya. Hanya menganggap dirinya lebih baik dari, hingga nggak ada wali itu menghina orang ahli maksiat, ini lu nggak ada. Pangkatnya wali. Sampai di mimpi itu boleh Imam Syafi'i dibebaskan, tapi syaratnya dia harus cari dulu orang yang lebih rendah dari dia dan dia cium tangannya orang itu, baru akan dibebaskan dari hukuman di mimpinya ini. Begitu melek mimpinya wali, dianggap sebagai isyarah dari Allah. Maka sadar dia, oh saya berbuat salah. Kok dicari? Dia cari keliling orang yang lebih rendah dari dia. Dilihat, bukan dia. Berhari-hari dia keliling terus. Sampai suatu hari dia ketemu sama orang yang dilihat, ini kali ini orangnya nih ya. Dari sisi perbuatannya, dari sisi omongannya, dari sisi dikasyaf, oh ini kali ini. Dia ketemu sama orang itu, dia ngomong, cium tangan. Kata orang itu apa? Kampleng Syafi'i. Jangan kurang ajar ente Syafi'i. Cium tangan kamu, saya nyelamatin kamu. Wali juga ketemunya, sudah keliling-keliling, ketemunya saya yang nyelamatin kamu dari ngimpi. Kamu anggap saya orang paling rendah kan? Kurang ajar ente Syafi'i. Cium tangan kamu, anggap diri kamu paling rendah dari yang lainnya. Artinya dari mimpi itu isarohnya suruh nyari orang yang rendah, suruh cium. Hasilnya apa? Suruh cium tangannya sendiri gitu loh. Bukan nyari orang lain mana yang bukan. Kamu suruh cium tangan kamu. Kalau kamu nuduh orang lain itu rendah, kamu rendah. Ini satu, yang tiga kesini ke kamu semua itu.
Jari yang lain kemana? Ke kamu. Kamu nggak lihat jarinya yang ketiga, karena keumpetan. Kamu lihat yang satu, ini yang ketiga ke kamu arahnya. Ini riwayatnya wali besar begini. Jadi wali itu ketika berbuat satu kesalahan itu berpengaruh pada ibadahnya, berpengaruh kepada apa yang biasa dia lakukan. Artinya apa? Langsung diingatkan oleh Allah. Ini orang-orang yang mendapatkan penjagaan kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah kepada dia begitu banyak, hingga kalau berbuat salah, di stop sebuah kebaikannya, sadar dia ada apa ini. Nah kalau saya kok enggak, lah ente mau diingetin apanya, bolak-balik diingetin, memang nggak sadar-sadar. Lah kalau mereka karena begitu banyak kebaikannya, kurang satu sadar, begitu loh. Artinya biasa hafalannya ingat, ini kok jadi pelupa. Yang biasanya malam bisa nangis, ini nggak bisa nangis. Yang biasanya wiritan gampang, ini kok gerah nggak. Ada alamat yang diperoleh bahwa dirinya sedang melakukan sebuah kesalahan. Ini walinya Allah ya. Orang-orangnya begini yang begitu dekat kepada Allah, yang hingga menganggap dirinya orang paling rendah, kok kamu mungsuhi, kan berat. Kok kamu hina, kok kamu caci, bagaimana? Apa yang kamu lihat coba? Kalau bukan kamu orang-orang tersesat, maksudnya orang yang nggak bisa melihat bahwa mereka ini orang-orang yang nggak pernah merendahkan orang lain, nggak pernah menghina orang lain, nggak pernah, hidupnya isinya hanya berbuat kebaikan. Kalau cerita walinya Allah, maka nanti ada babnya sendiri. Ini cerita bagaimana keutamaan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mau bicara orang-orang yang membenci seorang wali. Hadisnya Nabi SAW tadi, qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala qala, Allah berfirman, inilah hadis qudsi nih, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi kepada waliku, seorang waliku, maka sungguh telah mengumumkan, aku telah mengumumkan peperangan dengannya. A'lantuhu anni muharibun lahu. Maksudnya, aku telah memaklumatkan kepada orang itu bahwa sungguhnya aku siap memerangi kepadanya. Artinya sebuah berita, pengumuman. Sebelum kamu musuhi, Allah mengumumkan, hati-hati, kalau kamu musuhin dia, kamu sama saja musuhin saya, begitu loh. Kalau kamu musuhi saya, ya kamu berarti ngajak perang. Jadi jangan sampai kamu membenci salah seorang wali-walinya Allah. Apa dzalika Ibnul Hajar fi Zawajir. Terus yang berikutnya, wa i'anatu 'alal maksiyah, membantu suatu kemaksiatan. Seperti apa contohnya? Wa it'ami muslimin mukallafin kafiran mukallafan fi nahari Ramadan. Seperti memberi makan seorang muslim yang mukallaf kepada orang kafir yang mukallaf di siang hari bulan Ramadan. Yang ditolong siapa? Yang nolong mukallaf. Seorang muslim memberi makan kepada orang kafir yang mukallaf juga di siang hari bulan. Orang kafir puasa enggak? Kamu kasih makan, haram kamu hukumnya. Nah kalau saya jualan, kan buat orang kafir, buat orang yang enggak puasa. Orang kafir yang kamu jualin juga bermasalah kamu. Orang kafir kan nggak ada perintah puasa. Kenapa kok dilarang di sini? Kalau pantasnya itu kalau orang muslim yang dia nggak puasa, terus kamu kasih makan, artinya
dia sengaja membatalkan diri, sengaja nggak puasa, ngelakuin haram, terus kamu kasih makan, pantes. Karena siang hari Ramadan itu makan minum yang halal sama kayak babi hukumnya, sama kayak sesuatu yang haram, statusnya sama. Jadi bukan hanya babi yang haram, tapi makanan yang ada pada kita yang biasa kita makan berubah jadi haram ketika bulan Ramadan pada siang hari tanpa adanya rukhsah dari syar'i. Ini orang muslim yang mukallaf memberi makan orang kafir yang mukallaf di siang hari bulan Ramadan. Li'annahu tasabbaba fil maksiyah. Karena sungguhnya ia telah membuat penyebab dalam terjadinya kemaksiatan. Artinya membantu dalam kemaksiatan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi. Lah apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Ini yang kelihatannya menurut kamu nggak maksiat ini kan? Kata kita itu kan nggak, oh dia nggak puasa, kafir lagi. Datang, saya lapar mau makan, makan. Hukumnya haram. Karena orang kafir itu nanti di dalam neraka itu mendapatkan dua hukuman. Hukuman kekafirannya dan hukuman meninggalkan ibadahnya. Dia nggak puasa dihukum, dia nggak sholat dihukum. Bukan hukuman cuma satu kafir doang, bukan. Dia punya terima dua hukuman nanti. Hukuman kekafiran dan hukuman meninggalkan ketaatan yang lain. Hingga kalau kamu kok nyiapin makanan sama dia, semacam kamu bantu dia maksiat berarti. Ini apa yang harus kita pahami dari orang kafir itu. Jangan dianggap kalau kafir terus kesalahan cuma satu kafir, yang lainnya dia nggak akan dihukum, dia nggak sholat dihukum, dia nggak haji dihukum, dia kaya nggak zakat dihukum. Nanti begitu orang kafir. Makanya walaupun siang hari Ramadan dia kafir, karena dia itu mukallaf, maka dia dihukumi tetap tidak boleh makan, minum. Kok orang muslim bantu, maka orang muslim itu dianggap sebagai orang yang ikut membantu kemaksiatan, apalagi yang lain. Nyiapin tempat untuk maksiat, atau ada orang judi pinjem lampu kamu, saya numpang lampunya ya Pak, di sini Pak. Lampunya aja, nggak usah rumahnya, lampunya. Apa? Ya, itu pinjam. Banyak bentuk kemaksiatan lah. Kalau sekarang berkembang lagi HP, kamu nyebar foto-foto, nyebar video-video, itu kamu bantu maksiatnya orang itu. Kamu sendiri maksiat, kamu sebar fotonya, orang lain ikut. Nah, sekarang kalau saya jual CD kosong, saya jual flash disk kosong yang sama orangnya diisi, saya maksiat nggak? Bantu maksiat nggak saya? Flash disknya kosong, CD-nya CD kosong, jualan, dipakai ngerekam film porno, dijual. CD dari saya berarti kan saya ikut bantu maksiat nggak? Kalau tahu maksiat. Tapi ketika kamu nggak tahu ini orang mau dipakai apa dan dia bukan orang yang terbiasa itu, ya nggak ada masalah. Kecuali dia sudah dikenal, ini orang tukang bikin film begitu, ini orang tukang menyebarkan situs begitu, kamu pasok, kamu suplai CD-nya, kamu suplai, kamu maksiat bantu.
Tapi kalau kamu di ruang kamu jual CD, jual flash disk, jual, yang beli siapa? Kamu nggak ngerti. Ya nggak ada masalah kamu jual. Nggak termasuk membantu. Wajib nanya apa? Wajib nanya. Kalau kamu pengen bersih ya tanya. Nggak jadi. Hah? Nggak jadi beli. Jangan ditanya gitu lah kalau Heeh. ini buku buat apa? Kan yang penting gua beli. Nggak jadi itu beli coba. Artinya selagi nggak ada berita, nggak ada orang yang mengenalnya sebagai orang yang biasa untuk melakukan seperti itu, ya kita husnudzon, nggak ada suudzonnya. Kecuali sudah ada berita, sudah ada indikasi, nah, kita cegah. Jadi segala yang membantu ya seperti itu. Makanya kayak riba itu yang dihukum siapa? Wah, lengkap riba itu, pencatatnya, satpamnya, saksinya, bagian ngitungnya, perantaranya, calonya, komplit riba itu. Dikira satpamnya enggak gitu, saya mah nggak ikut-ikut Pak, saya mau jaga di luar, aku jaga itu. Itu mengamankan kemaksiatan. Ya, betul lah. Kalau jaga gereja gimana? Hah? Ini ngasih makan orang kafir siang hari maksiat, itu loh. Dihitung bantu. Gimana ente? Coba pakai hukum ini ente dipakai coba. Bansor. Hah? Ih, bansor. Aneh ansor. Jadi kalau kita lihat dari sini ya Allah, makanya Nabi pernah bersabda apa? Bantu saudara kamu dalam kezaliman. Sahabat nanya, Rasul masa dibantu, dicegah Rasul? Maksudnya bantu biar nggak jadi berbuat dolim, gitu loh maksudnya. Jangan bantu dia sampai berbuat, kamu bantu dia biar jangan sampai berbuat dolim. Artinya orang yang mau berbuat jahat itu dalam kesalahan, dalam kerusakan, dalam kekhilafan, bantu biar dia kembali gitu loh. Sama saja orang yang mau kepleset, kamu tolong biar jangan, namanya diapain? Dibantu gitu loh. Maksiat dianggap kepleset, maksiat dianggap orang terjatuh, bantu biar jangan sampai jatuh, jangan sampai kepleset gitu maksudnya. Jadi banyak yang sekarang terjadi, kita nggak sadar kita membantu dalam kemaksiatan. Makanya hati-hati nyebarin berita hoaks. Walaupun itu nanti berita hoaks itu begini, ada berita hoaks itu kamu tahu kebenarannya dan kamu tahu berita yang kamu terima ini nggak cocok sama kebenaran, ini berita salah ini, kamu tetap nyebarin, kamu tahu hoaks berarti. Itu namanya berita hoaks namanya. Kamu ngerti aslinya, nah berita yang itu nggak asli, nggak bener ini, tapi kamu tetap sebarkan, namanya hoaks. Kamu penyebar berita hoaks. Beda lagi kalau kamu nggak ngerti kebenarannya, ini bener apa enggak ya? Kamu sebar, kamu yang bodoh namanya. Kamu nggak teliti namanya. Bukan penyebar hoaks, bukan. Saya nggak ngerti kalau itu hoaks. Lah, kenapa nggak kamu cari tahu dulu? Jadi hoaks itu kamu harus tahu dulu ini faktanya gimana, nggak sesuai, tetap kamu sebarkan, kamu penyebar hoaks. Namanya bantu kemaksiatan, bantu orang lain yang bohong, kamu ikut sebarkan ke orang lain lagi. Jadi hati-hati, pada zaman sekarang mudah sekali kita tergelincir, jangankan kepada kemaksiatan, kepada diri kita sendiri kadang mudah tergelincir dari kebaikan sampai kepada kemaksiatan. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti orang itu akan sangat mudah tergelincir sampai kepada kekafiran. Tergelincirnya orang pada kekafiran itu hingga sama seperti orang itu memakai sendal jepit, sebentar dipakai, sebentar di mudahnya lepas keimanan kita seperti mudahnya lepas sendal jepit dari kaki kamu. Sore kamu pakai,
pagi kamu lepas, pagi kamu pakai, sore kamu lepas. Begitu mudahnya iman itu lepas di akhir zaman seperti ini. Ini harus kita jaga. Kenapa? Orang sudah nggak sadar apa-apa saja yang menyebabkan dia keluar dari Islam, hingga dia mudah ngelakuin perkataan yang mengeluarkan dia dari Islam, mudah ngerjain amalan yang membuat dia keluar dari Islam, mudah meyakini sesuatu yang membuat dia keluar dari banyak. Ente di hatinya meyakini saja, di hatinya meyakini sama orang Islam sama orang kafir mah sama, semua agama itu sama, nggak cuma Islam doang. Yakin doang di hati begitu, copot sendalnya. Kamu nggak sadar, dianggap biasa aja. Jadi ini sudah begitu banyak. Kita harus sangat ekstra hati-hati dalam hal ini. Kalau kita nggak ngaji pengetahuan, nggak ngaji ilmu, kita nggak ngerti sebatas mana posisi saya, harus di mana saya sedang di mana sekarang. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak ngaji. Jadi kita harus terus kaji agar kita jadi orang yang jelas, betul-betul tahu mana batasan-batasan yang masih menguatkan kita dari agama, mana yang sampai mengeluarkan kita dari agama. Terus watarwiju zaif, kemudian mengedarkan uang palsu. Nah, ini juga bagian dari kemaksiatan. Wa ma yarudduhu baitul mali minad darahim, yaitu uang yang baitul mal itu akan menolaknya berupa dirham atau mata uang yang palsu. Ayat dah. Walau ayat itu waras. Ando ya, bentar lagi dapat ijazah. Ya. Dapat ijazah bentar lagi. Piring dong, yang piring. Lagi sampai tabat tuh. Gantengan lo jempol.
Terus adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarwiju zaif, ikut mengedarkan uang palsu. Wa wama yaruduhu baitul mal minad darahim, yaitu sesuatu yang akan ditolak oleh baitul mal. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan fa amila biha man ba'dahu kana alaihi wizruha wa mithlu wizri man amila biha la yankusu min auzarihim syai'un. Siapa saja yang melakukan tradisi buruk lalu berbuat dengannya tradisi itu orang-orang setelahnya, maka adalah bagi orang yang memulai itu mendapatkan dosa tradisi buruk yang telah ia turunkan, dan ditambahkan sepadan dosa orang yang berbuat dengan tradisi itu tanpa berkurang dosa-dosa itu sedikit pun dari mereka. Ini hadis yang menyatakan tentang adanya bid'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dholalah. Ini dari hadis ini lihat, siapa yang melakukan suatu kesalahan maka dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang telah dia perbuat. Sampai dikatakan oleh ulama apa, umpamanya ada orang bunuh orang, maka gobil itu ikut dosanya. Kenapa? Sanna sunnatan sayyi'atan, yang membuat pertama kali tradisi membunuh juga. Yang membuat tradisi minum arak, ya selama ada orang minum arak, ya dia dosanya terus dapat sampai sekarang. Hah? Yang membuat tradisi handphone menyebarin porno, kok terus? Ya terus dapat dosanya terus sampai kapan saja terus. Ini apa? Sebaliknya, orang yang sanna sunnatan hasanatan, yang membuat tradisi baik, maka dia akan dapat kebaikannya terus sampai kapan saja. Artinya suatu tradisi yang tidak ada di zaman Nabi gitu loh, baik itu keburukannya ataupun kebaikannya. Nah, di antara mengedarkan uang palsu ini sama dengan orang yang sunnatan sayyi'atan. Ini uang palsu saya punya, saya bikin uang palsu, terus saya edarkan. Kamu tahu uang itu palsu, terus kamu anggap saya sudah ketipu, biar nggak rugi orang lain, biar ketipu. Nah, yang penting saya untung. Nah, orang lain sama seperti kamu, nggak merugi juga. Gua ketipu juga nih. Terus ini selama masih jalan uangnya, kamu yang pertama bikin ini, dan ini orang yang ini dapat dosanya sama, nggak sampai dikurangi nggak. Yang terus melanjutkan ini dapat dosa yang sama. Jadi kalau kamu nggak dapat uang palsu, berhenti di kamu. Selesai. Jangan cari pom bensin, kan repot. Ente kena uang palsu, pom bensin dicari. Ente kalau sampai ini nyebar, kenapa? Apa ukuran uang palsu itu apa? Nggak diterima di bank. Itu loh. Kalau dulu pakainya kan perak, dicetak dengan perak. Bank tahu, Baitul Mal tahu ini peraknya bagus, asli apa nggak tahu, sehingga bisa mendeteksi. Lah sekarang bank dia mendeteksi, warung-warung juga punya alat pendeteksi itu yang apa? Ya, pakai sinar tuh ya. Tahu. Maka kalau kamu kok ikut nyebarin, maka kamu termasuk orang-orang yang membantu pada keburukan, membantu kepada keburukan. Lah kalau uang sobek, kamu isolasi, yang ngecek-ngecek kamu cepet-cepet, Pak, Pak.
Cari warung yang orangnya tua. Malam lagi. Hukumnya gimana? Menipu nggak? Kenapa nggak? Karena masih diterima di bank, gitu loh. Dia nggak terima karena dia nggak dianggap jelek aja, dianggap ini. Padahal kalau dia bawa ke bank, masih diterima. Jadi ukurannya itu, uang palsu itu ukurannya apa? Ketika di Baitul Mal atau di bank sudah nggak diterima, itu palsu namanya. Jadi orang yang uang palsu paling bagus itu yang bikin Pekalongan. Tukang batik semua ente. Urusan warna-warnaan hebat dia. Lantek. Nggak bakal luntur warnanya dah gitu. Cetak spring. cuman kalah, Banknya malah yang ngeluarin palsu. Lah itu. Sekarang udah. Wa qala ba'duhum infaqa dirhamin zaifin asyaddu min sarikotin mi'ati dirhamin li'anna sarikota maksiyatun wahidatun wa qad tammat wan qata'at. Dan telah berkata para ulama, sebagian ulama mengatakan membelanjakan 1 dirham. 1 dirham itu 4 gram perak lah gitu. 4 gram perak berapa? Perak itu sekarang taruhlah 50.000. Berarti berapa? 200.000 1 dirham. Kalau 1 dinar 4 gram emas, berarti 4 juta. Jadi 200.000 sama. Ini orang yang membelanjakan uang 1 dirham, berarti 200.000. Palsu lebih berat dosanya dari mencuri 100 dirham. Kamu sebarin 10.000, itu sama kayak kamu mencuri uang berapa? 1 juta. Kenapa demikian? Karena sungguhnya mencuri adalah satu kemaksiatan yang berhenti, selesai. Maksiatnya berhenti di kamu. Kamu nyuri uangnya orang, kamu salah, potong tangan kamu, selesai. Dosanya nggak bersambung. Artinya uang yang kamu ambil tadi kembali ke orangnya atau kembali ke, selesai ini. Kalaupun kamu ketangkep, selesai. Artinya tidak terus berlanjut kepada orang lain. Lah kalau uang palsu ini lanjut. Kamu sebari sedirham, orang lain ketipu kan? Tipu uang palsu. Cari orang lagi dia. Siapa ini yang? Berarti akan apa? Akan bersambung. Wa infaqu zaifi sunnatun sayyi'atun ya'malu biha man ba'dahu. Sedangkan mengedarkan uang palsu termasuk tradisi buruk yang akan berbuat dengan hal itu, maka orang-orang setelahnya akan terus berbuat keburukan karena mendapatkan hal yang sama. Dia merasa sudah ditipu, maka dia akan menipu orang lain lagi. Fayakunu alaihi wizruha ba'da mautihi ila mi'ati sanatin au mi'atain sanatin ila an yafna dzalika darham. Ya Allah. Maka dosa tradisi itu akan terus berlanjut walaupun dia wafat, walaupun 100 atau 200 tahun terus jalan. Sampai kapan? Sampai dirhamnya habis, rusak, bonyok, hilang. Nah, selesai udah. Selagi masih ada itu uangnya, masih jalan, ya terus dosanya jalan terus sampai nanti uang itu rusak, sobek, dibuang orang, nggak kepakai lagi, nah, berhenti udah. Artinya tradisi itu sudah nggak berlanjut. Selagi masih jalan, ya terus. Famata kana indahu dalika fayambagi
ayat rahahu fi bi'rin bihaitsu la tamtaddu ilaihil yad. Maka apabila terdapat di sisinya uang palsu, arti kamu dapat uang palsu, maka sepatutnya ia membuangnya ke dalam sumur yang sekira-kira tangan manusia tidak akan dapat menjangkau uang itu. Nah, dibuang kemana saja yang kira-kira nggak bisa diambil. Kalau sekarang diapain? Bakar, selesai. Tulisin uang palsu. Kalau kamu simpen doang, anak kamu ntar, bapak pinter banget, ninggalin duit di masih kempling begini, wah dipakai lagi. Orang kan nggak ngerti. Jadi harus ada pemberitaan yang jelas, bakar atau yang lainnya. Fa in afsadahu bihaitsu la yumkinu ta'amulu bihi jaza kama afadahu Al-Ghazali fil Ihya. Lalu jika ia merusak uang palsu itu dengan sekiranya tidak ada kemungkinan transaksi dengan uang itu lagi, maka diperbolehkan, kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Ihya. Jadi kalau kamu bisa ngerusak, artinya kamu bisa ngelebur lagi, kamu lebur, atau bisa kamu tandai pakai apa yang kemudian cacat atau ciri yang orang nggak mau terima lagi uang itu, nah, boleh, nggak ada masalah. Artinya akan jadinya jadi pajangan gitu maksudnya, bukan jadi uang untuk transaksi. Ketika kamu cacati uang itu hingga orang tidak lagi mau menerimanya. Jadi apa saja bentuk kemaksiatan yang kamu mulai, maka kemaksiatan itu termasuk kamu membantu orang lain untuk terus berbuat maksiat. Kalau kamu pencetusnya atau kamu jadi penerusnya, kamu bukan pembuat tapi kamu nerusin, ya sama. Kalau kamu bukan pembuat, maka harus berhenti di kamu agar tidak berlangsung ke orang lain. Terus wasti'malu awani dzahabi wal fiddati, menggunakan wadah dari emas dan perak. Sawaun kulluha minhuma au ba'dhuha minhuma wa ba'dhuhumal akhar min hasil matalan. Ya, ini sama saja seluruh wadah itu dibuat dari keduanya atau sebagiannya dari dua benda itu atau sebagian yang lain dari tembaga, itu sama-sama tidak diperbolehkan. Di wadah apapun yang terbuat dari emas dan perak, buat makan, sendok, garpu, piring, teko, apa saja sudah, pokoknya yang berkaitan tempat wudhu, ember, gelas, tidak boleh dibuat dari emas dan perak, atau terbuat dari perak, atau terbuat dari emas saja, atau tidak terbuat dari keduanya tapi ditambal pakai keduanya, bermasalah juga. Ditambalnya pakai emas, ditambal pakai perak, bermasalah. Apalagi disepuh, enggak ini cuwil cobek, ditempel lagi tapi tambalannya pakai, masalah. Jadi tidak boleh sama sekali perak ini digunakan untuk dimanfaatkan untuk berwudu, makan atau yang lainnya. Lah bolehnya untuk apa? Pajangan. Boleh kalau pajangan, atau jadikan hiasan, atau dijual beli sebagai barang antik atau apa sajalah. Jangan dipakai untuk wadah sesuatu. Hukumnya haram.
Kan orang dulu ini kalau sudah kaya, semua maunya emas. Ya. Kalau rada bawah dikit perak. Ya. Perak, tekonya perak, ini perak, sendok perak, perak. Tapi yang emas semuanya, sendoknya emas, ini emas. Ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Terus wa ittikhaduha ai iktina'uha ka'ai yadha'aha ala rafi min ghairi istimalihi li'annahu yajurru ila istimaliha, atau menyimpan yang seperti atau menyimpan atau disimpan seperti meletakkannya di atas rak tanpa dipergunakan, karena sungguhnya hal itu menyimpan wadah dari emas atau perak dapat menarik kepada penggunanya suatu saat nanti. Bahayanya kalau sampai masih ditaruh di rak piring, kamu nggak make, nanti orang lain yang akan dianggap gelas biasa gitu loh, karena kamu taruh di situ. Tapi kalau kamu bingkai, nah, kamu pajang, tulis ini sebagai tanda, maka orang lain nggak akan pakai karena tahu dia terbuat dari apa. Tapi kalau masih kamu letakkan di tempat-tempat yang orang itu bisa menjangkau, orang itu nggak ngerti kalau itu barangnya barang emas perak, maka sama saja. Qala Ar-Ramli fi syarhil Hidayatin Nasih fa yahrumu isti'maluha inda wujudi ghairiha lidzakari walau sobiyan wal untha walau saghiratan. Berkata Imam Sya'ar-Ramli dalam kitabnya Syarah Hidayatul Nasih, maka haram menggunakan wadah dari emas dan perak ketika ada wadah lain bagi laki-laki, walaupun berupa anak laki-laki kecil, dan bagi wanita walaupun wanita itu masih kecil. Artinya kalau masih ada yang lain tetap tidak diperbolehkan, kecuali nggak ada wadah yang lain. Fayamtani'u ala wali saghairatin tamkinuha min istimali dzalik, maka terlarang bagi wali dari wanita yang masih kecil, bocah wanita yang masih kecil, memberi keleluasaan kepada si anak tadi untuk menggunakan wadah-wadah itu. Nih, hukumnya juga salah kalau orang tuanya nyiapin wadah-wadah yang emas perak, ini juga orang tuanya yang salah. Wa kadza yahrumu ittikhaduha wala ujratan lisun'iha wala arsya ala kasiriha, dan begitupun haram membuatnya dan tidak ada upah karena membuatnya, dan tidak ada pengganti kerugian atas orang yang mempecahkannya. Artinya orang yang kalau kamu pesen ya harus sesuai dibayar, kalau kamu kok beli ya sesuai. Kemudian kalau kamu sampai menemukan barangnya orang pajangan, kamu pakai terus pecah, maka kamu ketika mau ditambal, ketika mau dibetulkan, ya harus kamu yang membayarnya sesuai dengan keadaannya. Kalau dari perak, ya betulkan ke tukang perak. Dari emas, betulkan ke tukang emas. Ya harus balik kembali utuh, dan kamu harus memberikan upah untuk itu semua. Wal aslu fi dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu fi aniyati dzahabi wal fiddati
wala tashrabu fi sihafiha al-aniyati. Rasulullah bersabda, janganlah kalian makan dari wadah emas dan perak, dan janganlah kalian minum di mangkok-mangkoknya, yaitu wadah-wadah dari emas dan perak. Wa yulhaqu bil aniyati ghairuha hatta al mirwada allati yuktahalu bihi wal mikhalatu al muttakhadani min kulli min adz-dzahab wal fiddah, dan disamakan benda lainnya dengan wadah-wadah dari emas hingga penggoles celak, tutupnya celak itu juga nggak boleh dari emas dan perak, yang dapat bercelak dengannya, dan wadah celak mata yang kedua benda itu terbuat dari emas dan perak. Sawaun kanati al mikhalatu kabiratan aw saghiratan, sama saja tempat celak itu besar ataupun kecil. Kalau besar nggak boleh, kecil nggak apa-apa, sama, nggak ada masalah, tetap nggak boleh. Wa mithluha fi tahrimi dzalika al ibratu wal hilalu wal mir'atu wal mil'aqatu, dan yang sepadan dengan wadah-wadah itu juga nggak boleh apa, menggunakannya sebagai jarum. Sering ini ya kalau jarum emas ya. Perempuan pakai jarum emas, pakai peniti, tusuk gigi, cermin, bingkai cermin itu, sendok, sama-sama wadah juga itu termasuk tidak boleh kan. Naam lawita kada mirwadan minhuma linahwi khalai al-aini jaza. Seandainya seorang membuat penggoresan celak mata dari emas atau perak untuk semacam celak mata, maka hal itu diperbolehkan. Jadi kalau membuatnya boleh, tapi kalau memakainya nggak boleh. Sama kayak riwayat ulama yang mengatakan kalau nulis Al-Quran pakai huruf Latin boleh nggak gitu? Boleh. Kalau membacanya nggak boleh. Nulisnya boleh, ada Quran tuh bahasa Arab, bawahnya pakai huruf Latin. Yang bikin itu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau membacanya nggak boleh pakai itu, harus pakai bahasa Arab. Jadi jangan terus kalau ngaji pakai nggak boleh. Itu dibikin buat ini ulama yang hati-hati demikian. Nah, bagi yang lainnya nggak apa-apa untuk pelajaran. Kalau untuk pelajaran maka belajarnya nggak pakai Al-Quran, pakainya wirid, dzikir boleh. Baca alif bakta, pakainya huruf Indonesianya boleh. Tapi kalau belajarnya pakai Al-Quran, pakainya bahasa Indonesianya, ini dipermasalahkan. Jadi sebagian mengatakan sampai nulisnya diharamkan, apalagi bacanya. Sebagian nulisnya nggak apa-apa, tapi bacanya yang haram. Sampai disebutkan nanti kalau boleh nulis Al-Quran pakai huruf Latin, nanti jadinya nggak seperti Al-Quran dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Nah, kalau pakai bahasa lain, pakai Cina, atas ke bawah, repot ini. Udah nggak kenal kiri lagi nih. Lihat kan atas ke bawah. Karena ini perbedaan pendapatnya para ulama. Jadi kalau membuat wadahnya boleh. Jadi kalau memakainya tidak diperbolehkan. Terus yang lainnya insyaallah kita akan teruskan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وعليه وصحبه داد ضنسي صحبي والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.